Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada masing-masing kita. Semoga semua nikmat yang Allah anugerahkan dapat kita syukuri dengan sebaiknya, dan kemuncak kesyukuran atau bentuk kesyukuran yang paling tinggi adalah dengan memperbetul dan mempertingkat ibadat kita kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada masing-masing kita wajib kita syukuri. Dan kemuncak kesyukuran hendaklah kita nyatakan dalam bentuk tindak tanduk harian kita dengan mempertingkat dan memperbetul ibadat kita kepada Allah, supaya kita dengan demikian bukan saja hidup tenang di dunia yang sementara ini, tetapi juga layak mendapat nikmat di alam kubur dan nikmat di alam akhirat. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, kita manusia dicipta oleh Allah adalah untuk hidup kekal selama-lamanya. Hanya saja mesti pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dengan kata lain, kita hidup dua kali dan kita mati juga dua kali. Kematian pertama sebelum kita muncul di atas muka bumi. Ketiadaan kita sebelum kita dilahirkan itu disebut sebagai mati. Dan mati yang kedua yaitu kematian apabila berpisah antara jasad dengan roh di alam dunia ini. Itu mati yang kedua. Adapun hidup juga dua kali. Hidup yang pertama, hidup di dunia sekarang ini, dan menurut keyakinan kita, kita akan hidup lagi nanti setelah kiamat, yaitu hidup di alam akhirat. Kebahagiaan kita di alam barzakh dan di alam akhirat sangat tergantung sampai di mana kesempurnaan ibadat kita yang kita lakukan di alam dunia ini. Nah, untuk itu kita bawa tajuk pagi ini di bawah tajuk ibadat atau syarat ibadat yang diterima oleh Allah. Apa dia syarat? Dalam ceramah lebih kurang setengah jam saja, mengingat hari ini sangat banyak program yang perlu diisi. Kita hendak jelaskan satu ayat Quran saja, yaitu ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi.
Kalau surat Al-Kahfi ada 110 ayat, kita tidak jelaskan topik tadi, amal yang diterima atau ibadat yang diterima oleh Allah, syaratnya 2 saja. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Demikian ayat terakhir atau ayat 110 dari surat Al-Kahfi. Kita terjemahkan dulu dengan terjemah harfiah, literal translation. Faman kana yarju liqa'a Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan, hai Muhammad. Qul, katakan, hai Muhammad, kepada umatmu. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku manusia biasa serupa kamu, semisal kamu. Yuha ilayya, hanya saja kepadaku diturunkan wahyu oleh Allah. Pertama, Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Yang kedua, Nabi Muhammad dapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, 3. Aku manusia biasa seperti kamu, kepadaku diturunkan wahyu, namun demikian Tuhanmu tetap Allah yang Maha Esa. 3. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Faman kana yarju. Yarju itu raja. Siapa di antara kita, kamu yang ingin dan mengharap pertemuan dengan Tuhannya? Sebab kita tahu bila kita dah mati, kita akan jumpa Tuhan. Ini menjadi keyakinan kita. Bukan sebagaimana keyakinan musyrikin Mekah bila mati habis perkara. No. Sebabnya menurut keyakinan kita, Allah cipta kita untuk hidup kekal abadi. Cuma mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya.
Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharap akan pertemuan dengan Tuhannya, mesti. Itu sebabnya bila mati kita selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepadanya kita akan balik. Balik maknanya menemui Allah. Lalu apa kata Allah? Syaratnya supaya kamu bahagia di alam berikutnya setelah mati. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya itu beramal saleh. Satu syaratnya. Tapi tak cukup dengan beramal saleh. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah ketika beribadat dengan sesuatu jua pun. Ini baru namanya terjemah harfiah. Terjemah Al-Quran atau hadis ada dua. Tolong ikuti. Terjemah harfiah, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah. Untuk mendapat pengajaran dari Al-Quran atau hadis, kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah inilah untuk Al-Quran namanya tafsir atau tadabbur. Terjemah maknawiyah inilah untuk hadis namanya syarah. Itu sebabnya ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Marawi, tafsir macam-macam tafsir. Itu maknanya terjemah maknawiyah. Itu sebabnya ada syarah Sahih Bukhari, ada syarah Sahih Muslim. Itu namanya terjemah maknawiyah. Okey. Sekarang kita masuk terjemah maknawiyah atau tafsir terhadap ayat yang satu tadi. Ayat 110 adalah termasuk salah satu dari 10 ayat terakhir yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, riwayat yang lain, siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi oleh Allah daripada pengaruh Dajjal akhir zaman. Dajjal maknanya makhluk jahat. Sama ada dia itu syaitan, sama ada dia manusia. Pokoknya yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, syaitan. InsyaAllah walaupun ayat ini hanya satu daripada 10 ayat terakhir, bila kita benar-benar fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaAllah Dajjal tak akan mampu memesongkan kita daripada jalan Allah yang lurus. Okey, kita masuk pada terjemah maknawiyah. Qul innama ana basyarum mislukum, katakan hai Muhammad, Allah yang suruh Nabi Muhammad sebut kepada umatnya, umat dakwah, seluruh manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, semua umat Nabi Muhammad cuma dinamakan umat dakwah. Mereka
Islam ke atau non-Muslim, hendaklah tahu, lebih-lebih lagi kita orang yang beriman, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kata ulama tafsir, beliau bukan malaikat, itu maksudnya. Beliau bukan jin. Beliau bukan makhluk-makhluk lain. Mislukum, semisal kamu. Dengan kata lain, kalau kita makan, baginda juga makan. Kalau kita minum, baginda juga minum. Kalau kita kawin, baginda juga kawin. Kalau kita sakit, baginda juga sakit. Kalau kita mati, baginda juga wafat. Exactly. Itu makna mislukum, semisal kamu. Dan jadi bahasa kita pun, al-mislu itu bahasa Arab. Misal, serupa kita. Baginda bukan malaikat, baginda bukan jin. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijak mengutus utusannya untuk membimbing manusia, mestilah dari kalangan manusia. Macam mana tidak dikirim sebagai rasul pembimbing manusia dari kalangan malaikat? Malaikat tak nampak. Dari kalangan jin, jin tak nampak. Macam mana nak membimbing kita? Sedangkan kita diwajibkan mengikuti dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, contoh teladan. Cara makannya, cara minumnya, cara bercakapnya, cara mestilah sesuatu yang nampak, dan yang nampak ini insan. Apalagi Allah berfirman, tolong ikuti, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Macam mana hendak diteladani kalau baginda bukan insan biasa? Malah kita disuruh supaya mengikuti baginda hatta dalam masalah berumah tangga. Cara makan, cara minum. Malah cara masuk tandas, keluar tandas. Okey. Setelah Allah nyatakan manusia atau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, Allah Subhanahu wa taala sebut kelebihan baginda yang tak ada pada manusia biasa. Yuha ilayya, kepadaku diturunkan wahyu. Tu yang tak ada pada kita. Baginda ada kelebihan, baginda ada keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu baginda wajib kita ikuti, jadikan teladan, jadikan role model. Ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi, Allah menyebut tentang perkara ini. An-Najmi 3 dan 4. Tolong ikuti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua percakapan baginda adalah wahyu. Wahyu maknanya perkataan Allah, arahan atau larangan Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui malaikat Jibril, dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
namanya Al-Quran, namanya hadis. Itu wahyu. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, tolong ikuti, unzila ilayya al-Quranu wa misluhu ma'ah. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Kata ulama hadis, yang semisal dengan Quran itu adalah hadis. Hanya saja bezanya, Quran makna dan susunan kata-katanya 100% daripada Allah. Nabi tidak tambah, tidak kurang walau satu huruf. Itu Quran. Hadis pula makna daripada Allah, sedangkan Nabi dibenarkan untuk menyusun dengan bahasa baginda sendiri. Itu hadis. Namun demikian, betul tak kedua-duanya adalah wahyu? Itu sebabnya kita tak cukup hanya sekedar ikut Quran tanpa hadis. Macam mana nak mentaati Allah? Allah hanya sebut dalam Quran, aqimus salat, dirikan salat. Allah tak sebut bagaimana cara kita melaksanakan salat. Bagaimana kita hendak pergi haji umrah, Allah hanya sebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Allah tak sebut orang Nusantara miqat, dari mana sepatutnya memakai pakaian ihram dan berniat. Allah tak sebut dalam Quran tawaf berapa pusingan, sa'i berapa kali mundar mandir Safa Marwah, melontar jamarat berapa batu, batu sebesar apa, wukuf di Arafah berapa hari bulan Zulhijjah. Tak ada. Semuanya itu dijelaskan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian kedua, yuha ilayya. Manusia, maaf, Nabi Muhammad memang manusia biasa, tapi ada tak Nabi Muhammad memiliki perkara luar biasa? Ada tak? Ada. Iaitu baginda dapat wahyu yang kita tak dapat. Sebab apabila ada orang yang mendakwa dia terima wahyu, fahamlah kita bahawa itu Nabi palsu. Seorang sahabat yang bernama Abu Israel pernah ditanya, dia sahabat Nabi, ya Aba Israel, si fulan itu mendakwa dia menerima wahyu. Ini istilah baginda wafat ya. Abu Israel ditanya, betulkah si fulan tu cakap dia telah terima wahyu? Lalu dijawabnya, al-wahyu wahyan. Wahyu ada dua. Al-wahyu minallah, dan yang kedua al-wahyu minasyaitan. Wahyu dua saja. Satu datang daripada Allah, dan satu lagi wahyu datang dari syaitan. Bahasa mudahnya wahyu itu bisikan halus. Bisikan halus. Wahyu maknanya bisikan halus. Yang datang daripada Allah itulah yang diterima oleh Rasul. Dan setelah baginda wafat, sedangkan baginda adalah Rasul terakhir, bila ada orang yang mendakwa dia dapat wahyu, itu bermakna sebenarnya itu adalah bisikan syaitan. Kita kena hati-hati. Kalau ada orang yang mendakwa, oh saya dapat bisikan ini, bisikan itu, itu sama sekali tak boleh jadikan sandaran dalam kita beragama. Okey, manusia biasa, Nabi Muhammad, beliau terima wahyu.
annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa. Maksudnya, kata ulama tafsir, walaupun baginda mendapat kelebihan atau keistimewaan terima wahyu, tapi jangan kamu angkat derajat baginda sampai ke peringkat ada unsur ketuhanan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu, ada tak umat yang mendakwa pada diri Rasul mereka itu ada unsur ketuhanan sehingga dikatakan sebagai anak Tuhan? Ada tak? Semua kita tahu. Nasrani, Kristian. No, Nabi Muhammad tak boleh. Annama ilahukum ilahu wahid. Maknanya walaupun aku ini manusia biasa dan aku pula ada keistimewaan terima wahyu, namun Tuhanmu tetap Allah yang Maha Esa. Ini sebagaimana amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih. Tolong ikuti. La tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam, innama ana Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu anggap aku keterlaluan sebagaimana anggapan orang-orang Kristian Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Jangan. Aku hanya Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh. Aku hanya rasulnya. Jelas dari ayat itu atau dari hadis itu, Nabi larang kita berlebih-lebihan menyanjung dan mengangkat baginda. Ini bulan depan ini akan masuk Rabiul Awal. Dah macam-macam acara yang dibuat untuk menyanjung hari kelahiran Nabi Muhammad. Beraraklah, inilah, itulah. Semuanya itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Dan para sahabat orang yang paling sayang dan kasih dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam tadi pada rakaat yang kedua. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Apa makna wa rafa'na laka dhikrak? Kami angkat sebutan namamu, hai Muhammad. Angkat maknanya lawan merendah. Boleh tak mengangkat maknanya meninggikan nama Nabi Muhammad? Betul tak nak Allah SWT telah meninggikan nama Nabi Muhammad? Yes. Apabila nama Nabi Muhammad disebut, langsung kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Allah yang sebut pada ayat 56 dari surat Al-Ahzab. Tolong ikuti. Ya ayyuhalladzi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Oleh sebab itu, hei orang-orang beriman, bersalawatlah dan beri salamlah kepada Nabi. Allah, cara Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebabnya kata baginda, bila kita bersalawat, berdoa agar Allah beri kesejahteraan dan keselamatan kepada baginda, Allah balas, Allah curahkan 10 kali selawat kepada orang tersebut. Tolong ikuti sabda Nabi sahih, man salla alayya
marratan sallallahu alaihi asyara marrat. Kata baginda, siapa yang selawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Salawat kita kepada baginda paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun salawat Allah kepada kita yang bersalawat, maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup kita. Begitu. Bayangkan kalau 2 kali, bayangkan kalau 3 kali. Okey. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan agar menemui Tuhannya. Ayat ini memberi suatu keyakinan bila kita dah mati, bukan itu bermakna akhir segala-galanya. Tak. Kita akan menemui apa yang kita telah lakukan. Kita akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila bertemu dengan Allah nanti di akhirat, kita akan dapat apa? Jawabnya, kita akan dapat dari Allah sesuai dengan kegiatan yang telah kita lakukan di atas muka bumi. Semua kita tahu tempat di alam akhirat 2 saja. Satu untuk orang yang baik-baik, namanya Al-Jannah, syurga. Satu untuk orang yang ketika di dunia dulu buat perkara-perkara tak senonoh. Tempat yang kedua itu namanya Jahim, neraka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tentu saja harapan kita bila menemui Allah nanti, betul tak agar masuk syurga? Betul tak agar dapat balasan terhadap amal baik yang kita lakukan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Bagus juga kita ambil pengajaran apa yang Jibril kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka tamut wa'mal ma syi'ta fa innaka tulaqi. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, suatu hari nanti engkau akan mati. Ish ma syi'ta, hiduplah kamu, tapi ingat, satu hari nanti kau akan mati. Satu lagi, kata malaikat Jibril, ahibba man tuhib. Ahibba, tolong ikuti, ahibba man tasha fa innahu tufariqu. Sayangilah, kasihilah siapa saja yang engkau ingin kasihi, tapi ingat, satu hari engkau akan berpisah juga dengannya. Hadirin dan hadirat, betul tak kita semua sayang pada pasangan masing-masing, anak, cucu, tapi ingat, satu hari kita akan pisah juga. Tolong ikuti sekali lagi, lengkapnya ada 3 bukan 2. Ya Muhammad, ish ma syi'ta
fa innaka tamut. Ya Muhammad, ahibba man tasha fa innaka tufariqu. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka tulaqi. Maknanya, ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat satu hari kau akan mati, wafat. Ya Muhammad, sayangilah, kasihilah siapa saja yang ingin engkau kasihi, tapi ingat suatu hari kau akan berpisah juga dengannya. Nah, yang terakhir, beramallah hai Muhammad apa yang engkau ingin amalkan, tapi ingat engkau akan menemui apa yang engkau amalkan itu. Ini yang kita ingin sebut. Betul tak semua kita menginginkan nanti bila berjumpa Allah kita akan dapat balasan dan ganjaran yang berlipat ganda terhadap usaha yang telah kita lakukan di atas muka bumi? Betul tak? Kita salat subuh berjamaah, kita duha, kita tahajud, kita i'tikaf, kita berbuat ihsan pada ibu bapa, kita infak, kita sedekah, kita naik haji, kita umrah, kita baca Quran, kita zikir. Semuanya itu layak tak mendapat ganjaran di akhirat nanti? Ini maksudnya. Hanya saja kata para ulama, berdasarkan ayat 218 dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, tolong ikuti, innal ladzina amanu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Coba dengar baik-baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Allah sebut 3 sifat. Lalu apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang yang benar-benar mengharap akan rahmat Allah. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Orang yang betul-betul mengharap akan rahmat Allah mesti memenuhi berapa syarat? 3. Pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Iman maknanya yakini tanpa ragu. Rukun iman yang 6. Jangan ragu. Hijrah maknanya mesti berpindah kepada yang lebih baik. Hijrah terbagi 2 pula. Ada hijrah hissiyah, hijrah physically, seperti hijrah orang dari Batam ke Kuala Lumpur, itu physically. Hijrah dari Malaysia ke Perth, Australia, itu physically. Hijrah hissiyah. Hijrah ma'nawiyah maknanya hijrah sikap, dari pemalas menjadi rajin, dari suka salat di rumah menjadi orang yang suka salat berjamaah di masjid, daripada suka salat pada akhir-akhir waktu, hijrah menjadi orang yang salat pada awal waktu. Itu namanya hijrah sikap, hijrah ma'nawiyah. Hadirin dan hadirat, mana hijrah yang lebih utama? Hijrah physically atau hijrah sikap? Hijrah sikap.
Walaupun kita berada di kampung Malaysia Raya ini, sejak lahir sampai mati tak pergi-pergi ke tempat lain, tapi kita senantiasa memperbaiki, berhijrah sikap dari pemalas menjadi rajin, daripada ini kepada itu, daripada pengotor kepada pembersih. Jadi syarat pertama iman, yang kedua syaratnya apa tadi? Hijrah dan jihad. Yang ketiga jihad, yang ini sungguh-sungguh. Mereka lah orang yang mengharap rahmat Allah. Okey, itu yang keempat. Nah, yang terakhir, yang kelima, ingin mendapat ganjaran di sisi Allah bila jumpa Allah nanti. Syaratnya ada dua. Tolong ikuti. Falyamal amalan salihah wala yushrik biibadati rabbih ahada. Syarat agar menemui kebaikan ketika jumpa Allah nanti, syaratnya ada dua. Hendaklah kamu beramal saleh, satu, dan yang kedua, hendaklah kamu tidak menyekutukan Allah dalam beribadat. Nah, sekarang Ustaz ingin jelaskan tafsirannya. Apa makna hendaklah awak beramal saleh? Kata ulama tafsir, maknanya asdaquhu. Tolong ikuti, asdaquhu. Hendaklah kamu beramal dengan amal yang sebetul mungkin. Siddiq maknanya benar, sebenar mungkin, sebetul mungkin. Dia memberi isyarat, beramallah ikut cara Rasulullah. Betul tak kita orang-orang beriman sungguh yakin cara ibadat Rasulullah lah cara yang paling betul? Betul tak? Sebab baginda diajar oleh Allah, dibimbing oleh malaikat Jibril macam mana cara salat, bagaimana cara segala cara itu diajar oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya baginda mendapat bimbingan langsung. Apalagi Allah menyebut sesungguhnya Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Tak cukup ikut cara Rasulullah, beramal dengan amal yang paling baik. Syarat yang kedua, jangan buat syirik dalam beribadat pada Allah. Maknanya kita mesti ikhlas beribadat pada Allah. Hadirin dan hadirat, orang kafir bila mati dalam kafir, mereka pula tahu tentang kedatangan Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasan di akhirat neraka, kekal abadi. Apa sebab? Sebab tak ada yang dua ini. Betul tak semua orang kafir buat syirik? Sembah berhala, sembah ini, sembah itu. Betul tak orang kafir tidak iktiraf Nabi Muhammad sebagai contoh teladan? Mereka enggan ucap dua kalimah syahadat. Syahadat pertama maknanya mereka tidak mentauhidkan Allah. Keengganan mereka terhadap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak mau jadikan Muhammad sebagai role model. Orang kafir, tolong jawab, orang kafir akan menemui Allah tak nanti setelah mati? Jumpa tak? Akan jumpa? Sebab semua manusia nanti akan ditimbang amalannya. Tolong ikuti, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat amal baik, dia kelak akan mendapat ganjaran. Maaf, barang siapa yang amal baiknya lebih berat timbangannya, dia akan hidup dengan penuh selesa di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Itu makna faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang timbangan amal baiknya ringan, yang beratnya jahat, dosa, maksiat, tempatnya adalah api yang bernyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang pertama. Orang kafir bila mati, sampai mati tidak mengucap dua kalimat syahadat, padahal mereka tahu Islam sudah datang dibawa oleh Nabi Muhammad, tempat mereka confirm neraka. Tapi kita tidak. Cuma syarat agar amal kita diterima dan selanjutnya layak masuk syurga di sana ada berapa tadi? Ada dua. Ada dua. Pertama sekali, hendaklah beramal ikut Nabi Muhammad. Dengan kata lain, jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan, khasnya dalam bab beribadat. Dan yang kedua, jangan buat syirik, walaupun syirik kecil, iaitu riya. Mudah-mudahan dengan penyampaian ringkas pada hari ini ada jugalah manfaatnya. Lebih kurang jadi 45 menit. Ustaz salah lihat, sebab jam itu mati rupanya. Dari tadi 45 terus. Okey, mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah kami rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar ada dua syarat utama agar amal Engkau terima di akhirat nanti. Pertama, kami hendaklah melakukan amal sebaik mungkin, iaitu beramal ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua, kami tidak dibenarkan melakukan syirik, walaupun syirik kecil dalam beribadat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.